Yo, hello guys, pada kesempatan kali ini admin akan merekap alur cerita dari Donghua Jimoren part ke-7 yang menjadi part terakhir dari Donghua ini. Tapi sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Setelah semalam Xiaotian menguping dan ia ketahuan oleh 5 tetua inti dari kuil Tiansu, yang dimana dapat kita ketahui orang yang paling kuat di dalam organisasi itu bernama Tetua Yue. Dan Tetua Yue di sini menyuruh tetua lainnya untuk membunuh Xiaotian. Tapi tiba-tiba alangkah terkejutnya Tetua Yue melihat cincin kuno kuil Tiansu yang telah lama hilang bertahun-tahun kini telah berada pada jari Xiaotian. Kemudian setelah itu, Ketua Yue menyuruh para murid Akademi Tiansu untuk menyergap pergerakan dari Xiaotian. Namun untung saja tuanmu datang tepat waktu dan ia mengabarkan kepada 5 tetua inti bahwasannya Xiaotian dipanggil oleh ketua besar masuk ke dalam kuil Tiansu. Setelahnya Xiaotian pun kini menuju ke dalam kuil Tiansu. Alhasil kita kini beralih scene di dalam Akademi Tiansu yang dimana pada meja hidangan kuil itu terdapat banyak makanan berat dan makanan ringan di atasnya. Kemudian tak perlu menunggu waktu yang lama, tibalah ketua besar atau pemimpin dari Akademi Tiansu pada ruangan pertemuan tersebut. Tapi dapat terlihat bahwa seorang yang tak memiliki etika bukannya menunggu, Xiaotian kini malah melahap hidangan di depannya sebelum menunggu instruksi dari ketua besar. Alhasil karena menganggap Xiaotian itu tidak menghormati tetua besar, kini salah satu dari 5 tetua menyerang Xiaotian dengan membabi buta. Tapi untung saja pada saat itu dengan sangat refleks dan tepat waktu Xiaotian mengeluarkan kekuatan dari cincin kunonya. Kemudian Xiaotian membalas serangan dari tetua-tetua itu berkali-kali lipat hingga membuat tetua ini sangat terpojok. Kemudian setelah melakukan proses adu mekanik yang sangat panjang, Xiaotian pun kini menggunakan jurus tangan temali karetnya, yang dimana karena serangan ini membuat tetua itu tergeletak tak berdaya. Hingga pada saat itu tibalah ketua besar yang langsung menghentikan amukan brutal dari Xiaotian. Setelah itu Xiaotian yang kini dianggap memberontak dan hampir melukai ketua besar akan siap-siap dieksekusi oleh perwakilan dari Akademi Tiansu. Namun tak disangka Ketua Agung tak mempermasalahkan perbuatan Xiaotian itu. Malah ia kini memuji Xiaotian yang sangat luar biasa dikarenakan sebelumnya ada 3 master kuil Tiansu yang mencoba untuk mengenakan cincin ini. Tetapi dalam waktu sekejap tubuh mereka meledak dan mereka pun binasa. Karena mendengar cerita mengerikan itu, Xiaotian meminta kepada ketua besar untuk melepaskan cincin ini. Tetapi ketua besar mengatakan jika cincin itu terlepas dari tubuh Xiaotian, maka setelahnya Xiaotian akan mati. Ketua besar juga mengatakan hanya Xiaotian lah yang bisa mengendalikan kekuatan dari cincin itu. Kalau kita bandingkan saja, kekuatan dari cincin itu melebihi kekuatan dari para dewa. Kemudian ketua besar meminta Xiaotian untuk tinggal sehari dikarenakan besok ketua besar akan memberitahukan pengumuman penting kepada semua orang. Dan setelahnya rapat itu pun telah usai. Beralih scene dapat terdengar para 5 tetua yang sedang mengkhawatirkan kalau posisi mereka akan terancam oleh Xiaotian. Dikarenakan mungkin saja ketua besar akan menyerahkan jabatannya kepada Xiaotian pada esok hari. Karena Xiaotian memiliki cincin kuno Akademi Tiansu. Maka sebelum hal itu terjadi, Ketua Yue meminta kepada juniornya untuk memasukkan sebuah racun ke dalam minuman ketua besar. Intinya ini adalah siasat-siasat
Bangsat orang erit Akademi Tiansu ya cuy. Kita beralih scene kembali, dapat lihat pula Ketua Bai dan Nona Jiang yang kini sedang OTW ke tempat kuil Tiansu. Di sisi lain dapat terdengar pula Xiaotian kini sudah memiliki asumsi yang dimana jika sebelumnya ada 3 orang kultivator kuil Tiansu yang mati karena mengenakan cincin ini, bagaimana pula Xiaotian yang hanyalah manusia biasa bisa tidak mati setelah mengenakan cincin ini. Mungkin saja nih Bang Titan secara diam-diam sedang menyusun ulang tubuh dari Xiaotian karena Xiaotian merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya. Beralih sisi, kita diperlihatkan tetua besar yang telah masuk ke dalam kamar tidurnya. Hingga tiba-tiba setelah mendengar suara tembakan keras itu, Xiaotian dan para murid-murid kuil Tiansu pun kini langsung menghampiri kediaman dari ketua besar. Pada awalnya, para murid berniat untuk membakar kediaman itu agar penembak dari ketuanya bisa mati di tempat itu juga. Tapi Om Dao mencegahnya dan ialah yang kini akan membengkuk gerakan dari penembak itu. Yang ternyata identitas dari penembak itu tak lain dan tak bukan ialah Nona Turtle. Di sisi lain dapat terlihat 5 tetua besar atau tetua inti yang sedang melawan pasukan mumi. Setelahnya 5 tetua inti kini mendapatkan info kalau Sanya ketua besar telah dibunuh. Dengan tawa licik dari tetua Yue menandakan detik-detik kemenangannya dan pelantikannya menjadi penerus dari kuil Tiansu. Kemudian 5 ketua inti pergi ke tempat kejadian perkara. Tapi tak disangka di sisi belakang ternyata ketua Bai dan Nona Jiang telah tiba pada kuil Tiansu. 说神迹在哪里？废话！ Beralih sisi dapat kita ketahui alasan dari Nona Turtle membunuh ketua besar agar ia dapat meluaskan dendam dari ayahnya yaitu Xiao Youzi. Dan ia merupakan murid dari kuil Tianwu yang dibunuh bersama tim penggali 5 tahun yang lalu. Kemudian kita beralih scene pada kejadian 5 tahun sebelumnya. Di sini dapat terlihat ayah dari Xiaotian yang bernama Tuan Zhou dan rekan-rekannya kini dalam masa kritis atau diambang kematian karena menerima serang fatal dari pasukan mumi. Tapi untung saja tibalah murid-murid Akademi Tiansu yang datang untuk menyelamatkan mereka. Setibanya di Akademi Tiansu, ayah Xiaotian dan rekan-rekan langsung diarahkan ke depan hadapan ketua besar kuil Tiansu. Awalnya ayah Xiaotian mengucapkan terima kasihnya kepada kuil Tiansu karena mereka yang telah repot-repot menyelamatkan ayah Xiaotian dan rekan-rekan. Kemudian ketua besar menjawab, gak masalah kok, ini kan memang tugas kami untuk menyelamatkan manusia. Hingga tiba-tiba salah satu rekan Tuan Zhou pingsan di tempat itu juga. Alhasil Tuan Zhou kini membawa rekannya kembali untuk beristirahat. Terdengar rekan Tuan Zhou itu mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Hal itu dibuktikan dengan radar radiasi yang sangat tinggi. Kemudian Tuan Zhou berencana untuk bertemu dengan Xiao Youzi untuk menanyakan hal tersebut. Singkat cerita, kini bertemulah Tuan Zhou dengan Xiao Youzi. Yang dimana sekarang dapat terlihat Xiao Youzi sedang membuat sebuah mainan kayu untuk anak perempuannya yang berada di Prancis. Tapi tiba-tiba dengan salah arogan datanglah tetua Yue. Yang dimana tetua Yue memarahi Xiao Youzi dikarenakan Xiao Youzi masih memikirkan dunia. Alhasil Xiao Youzi tidak akan bisa menjadi sepertinya atau menjadi dewa sepertinya. Dan setelah itu Tuan Yue pun pergi dari tempat itu. Kemudian dapat terdengar pula Tuan Zhou menanyakan kepada Xiao Youzi apakah Xiao Youzi tahu tempat disembunyikannya keahlian. Setelahnya kita diarahkan pada sebuah tempat yang dimana ketua Zhou dan para rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba datanglah ketua besar yang salah marah dikarenakan ketua besar sudah melarang bagi siapapun untuk masuk ke dalam tempat ini. Tapi dengan lancangnya Xiao Youzi dan ketua Zhou masuk ke dalam tempat itu. Kemudian ketua Zhou mencoba menjelaskan kepada ketua besar bahwa ia melakukan ini karena ia ingin membalas kebaikan dari ketua besar.
besar. Dan hasil penelitian dari ketua Zou dan rekan-rekan membeberkan bahwa tempat ini memiliki radiasi yang sangat tinggi. Karenanya Tuan Zou menduga wujud dari orang-orang Tiangsu berubah dikarenakan efek radiasi yang bermutasi. Kemudian karena mendengar tersebut, ketua besar sangat marah dan ia langsung menangkap ketua Zou. Awalnya sih ketua besar ingin mengusir ketua Zou dari tempat ini, tapi tetua Yue menghasut ketua besar agar ketua besar membuat sebuah pil kuno dari esensi manusia yang dapat membuat mereka semua berubah wujud menjadi manusia kembali. Apalagi kalau mereka dibebaskan, maka mereka akan menceritakan kebohongan kepada orang-orang dan merusak nama baik dari kuil Tiangsu. Kemudian proses pembuatan pil itu pun dimulai, yang dimana Tuan Zou rekan-rekan dikurung pada sebuah tempat dan ia tidak diberi makan berhari-hari sampai mereka semua mati. Xiaoan, 原谅爸爸。 Kemudian Tuan Yue mengambil esensi dari orang-orang yang telah pergi itu dan memberikan pil itu kepada masing-masing ketua. Setelah para tetua memakan pil itu, maka mereka akan menjadi manusia kembali. Tetapi tuanmu yang mengetahui hal ini salah, ia tidak memakan pil itu sama sekali. Kemudian tetua Yue menyadari kalau Xiaozi mengintip mereka dari balik jendela. Alhasil tetua Yue mengejar Xiaozi dan setelah itu Xiaozi pun pergi ke alam yang lebih tenang. Di sisi lain dapat terdengar tuanmu yang terus terang dan mengakui bahwa perkataan Nona Turtle itu benar. Buktinya pada pil yang diperlihatkan oleh tuanmu. Tapi tak terduga Xiaotian yang telah menyadari kalau ayahnya telah terbunuh oleh orang-orang pada kuil Tianlu. Xiaotian pun marah dan ia langsung mengamuk dan kini langsung berubah pada mode iblisnya. 他是我爸爸。你们和师祖有什么区别？周小安，你冷静点！我今天要给爸爸报仇！ Kemudian dapat terlihat pula Tuan Yue yang sok-sokan ingin menghadapi Xiaotian yang dalam mode iblisnya. Tapi ternyata walaupun sudah dibakar hidup-hidup, Xiaotian masih baik-baik saja. Malah hal ini makin membuat Xiaotian marah dan makin membuat Xiaotian mendendam pada 5 tetua itu. Yang hal ini menciptakan kekuatan yang sangat absolut dan sangat dahsyat dari Xiaotian. Hal ini dibuktikan dengan serangan brutal Xiaotian yang mengarah kepada para tetua-tetua itu. Tapi tak mau tinggal diam dan tak mau mati konyol di sini, para tetua itu mencoba untuk memberikan serangan tipis-tipis mereka kepada Xiaotian. Hingga lagi dan lagi bahwa memiliki plot armor yang sangat menakutkan, Xiaotian baik-baik saja dan ia tak terluka sama sekali. Bahkan lagi dan lagi karena hal ini membuat kekuatan Xiaotian makin membesar. 一起上！再给你加把火！ Awalnya sih para tetua salah yakin setelah Xiaotian menerima combo wombo dari mereka. Kini Xiaotian telah menjadi abu dan Xiaotian telah mati. Tapi tak terduga ternyata Xiaotian masih hidup setelah menerima combo wombo dari tetua itu. Bahkan kini Xiaotian melancarkan serangan-serangan tipisnya. Yang hal ini membuat beberapa panatua di sana langsung terluka. Tapi lagi karena tak mau mati sia-sia, ketua Yue menyuruh agar mereka semua menggabungkan kekuatan dan menciptakan segel 4 dewa yang berupa sebuah rantai pengikat.
Namun dengan salah mudah dan tak memerlukan waktu yang cukup lama, Xiao Tian dapat menghancurkan segel pengikat itu. Malah hal ini menjadi senjata makan tuan bagi para tetua-tetua itu. Tak menyia-nyiakan kesempatan, tetua Yue langsung melancarkan serangan 4 tiang dunianya. Ia seperti serangan cahaya kosmik pada satu titik, hingga menciptakan kekuatan yang sangat absolut. Ia setidaknya setelah berusaha sekian lama, akhirnya para tetua berhasil mengalahkan Xiao Tian. Sampai tiba-tiba tidak semudah itu Ferguson, karena Xiao Tian bangkit kembali. Dan sekarang Xiao Tian melancarkan serangan tangan panjangnya ke arah ketua Yue. Tapi untuk saja pada saat kritis itu Xiao Tian terhenti dikarenakan Xiao Tian telah tak sadarkan diri. Tetapi pada saat Xiao Tian ingin dibunuh oleh tetua itu, tibalah Tuan Dao. Ia langsung menahan serangan dari tetua itu. Tapi dengan salah mudah Om Dao akan dikalahkan oleh tetua ini. 这点本事还敢造次！ Kemudian pada saat Om Dao akan dieksekusi oleh para tetua, tibalah tuanmu yang memohon agar para tetua tidak membunuh muridnya. Tapi Om Dao yang keras kepala tidak mau menyerah begitu saja. Alhasil tetua itu langsung mengarahkan serangannya kepada Tuan Dao. Tapi tak terduga bukannya serangan itu terkena kepada Tuan Dao, malah serangan itu terkena kepada tuanmu, yang dimana karena tuanmu mengorbankan dirinya untuk keselamatan muridnya. 不，师傅！ Di sisi lain dapat pula Tuan Bai menyuruh beberapa prajurit mutannya untuk mengimpasi Akademi Tianwu. Kita beralih sisi di dalam Akademi Tianwu kembali, yang mana dapat terlihat Xiao Tian akan menjalani hukuman yang seberat-beratnya dari Tuan Yue. Tapi sebelum itu Tuan Yue menyuruh juniornya untuk memotong lengan Xiao Tian agar cincin itu lepas dari jari Xiao Tian. Tapi tak terduga pada saat akan dipotong, cincin itu mengeluarkan serangan balik kepada orang di sekitarnya. Alhasil Tuan Yue di sini tak jadi untuk mengambil cincin itu, malah Tuan Yue di sini mencoba untuk membunuh Chen Tian. Singkat cerita, karena ketua besar telah tiada, Tuan Yue lah yang akan atau ditunjuk menjadi ketua besar saat ini. Dan di sini dapat terdengar Tuan Yue mengatakan kalau ia akan membuat semua murid-murid Akademi Tiaksu menjadi manusia kembali, walaupun harus menggunakan esensi manusia lain. Dikarenakan jika kita semua telah menjadi manusia, maka kita akan dapat menolong banyak manusia dan menciptakan banyak kebaikan. Awalnya sih para murid ini tidak setuju, tapi setelah menerima godaan dari Tuan Yue, pada akhirnya satu persatu murid itu setuju dengan persyaratan dari Tuan Yue. Hingga tiba-tiba datang seorang antek-antek dari kuil Tiangsu yang mengabarkan bahwa ada gerombolan zombie yang mengimpasi Akademi Tiaksu. Kemudian Tuan Yue mengatakan bahwa mereka tenang saja dan mereka akan atau pasti akan mengalahkan gerombolan mumi di depannya. Sementara itu dapat terlihat pula Xiao Tian kini telah berada di dalam alam bawah sadarnya. 的感觉，忘记经历过多少次了。我真的尽力了，但还是无力扭转。是，江轩夜，他有太多的秘密。老爸，我已经原谅你。那些仙人对你有杀父之仇，你就不报了？